Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 10 kecamatan, 119 desa, dan 3 kelurahan. Dengan luas wilayah 1053,92 km persegi, jumlah penduduk kurang lebih 704.586 jiwa dengan pusat pemerintahannya berada di Kota Gerung. Sumber pendapatan masyarakatnya berasal dari pertanian 21%, konstruksi 14%, perdagangan 13%, transportasi 10%, dan akomodasi 6%. Program terpadu pengarus utamaan adaptasi perubahan iklim untuk menurunkan kerentanan masyarakat perdesaan di wilayah Nusa Tenggara. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan World Neighbors, Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat, dan pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Salah satu bentuk kegiatan yang sedang dilaksanakan yakni pengembangan program kampung iklim di 5 desa. Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong, Desa Mareje dan Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, dan Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan. Program Kampung Iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Santiani. Saya adalah salah satu pengurus Kampung Iklim yang ada di Desa Kuripan Selatan. Kampung Iklim di Desa Kuripan Selatan terbentuk berdasarkan hasil kajian kerentanan yang dilakukan oleh PSP NTB bersama World Neighbors dan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial. Kampung Iklim ini terbentuk pada tahun 2019 pada bulan Maret yang lalu. Di Kampung Iklim kami ini ada konservasi mata air yang dulunya mata air ini sebenarnya sudah ada tetapi tidak digunakan semaksimal mungkin. Akhirnya dengan kerjasama bersama PSP NTB, akhirnya mata air ini dibuat sedemikian rupa sehingga dapat mengairi sekitar 150 kakak warga kami, dan itu sangat dirasakan manfaatnya oleh warga di Kuripan Selatan ini. Ini penampung untuk sementara untuk kebersihan, lalu dia ke sana ngalirnya nanti kalau sudah musim ini kan, baik musim hujan maupun sebagai untuk kebersihan. Tetapi kalau sudah musim hujan cukup dengan mata air di sini. Dengan adanya Kampung Iklim ini, kami juga membiasakan kepada masyarakat untuk bagaimana memanfaatkan pekarangan. Di saat semua sedang sulit, jadi mereka tidak harus bergantung kepada uang untuk membeli segala sesuatu. Dan satu hal lagi yang lupa saya sampaikan bahwa dengan adanya Kampung Iklim dan Bank Sampah ini, kami menganjurkan kepada semua sasaran posyandu pada setiap mereka datang ke posyandu membawa sampah itu bisa kita jual menjadi PMT atau pengganti. Jadi kita tidak bergantung kepada dana desa atau pemerintah untuk membuat sebuah masak PMT untuk mereka. Kami berkegiatan untuk mengadopsi curah hujan bekerjasama dengan PSP dan WN, di mana kegiatan kami itu mempunyai beberapa kegiatan. Yang pertama, kita mengadopsi curah hujan dengan cara menanam bahan lokal, terutama ubi jalar dan singkong. Di mana ubi jalar itu sebagian kita jual ke pasar dan sebagian kita kelola di masyarakat. Nah, kalau singkong itu kita kelola di kelompok UBSP.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok Bumi Hijau ialah membuat sumur resepan dan menanam tanaman di dekat sumber mata air. Kita sebagai wanita harus menyiapkan air untuk kebutuhan keluarga. Meski dibantu oleh suami namun sangat minim, dan dengan adanya sumber mata air ini, kita sebagai wanita sangat mudah untuk mendapatkan air. Kita tidak lagi menunggu air dari subuh sampai siang untuk mendapatkan air. Kegiatan-kegiatan di dalam kelompok ini ialah membuat kelompok UBSP, penguatan kelompok perempuan untuk menabung. Dan dengan adanya kelompok UBSP ini, kita sebagai wanita sangat mudah untuk mendapatkan hasil untuk membuat usaha baru. Lalu tembai tantan tampuk temu niki langan timuk len tembat terengga. Ini na subuh henu temin tengkah sembahyang subuh niki. Mun lampak terbunjal-unjal niki munara ampu atebait niki. Mun dek nara ja adek tember telaun telalu boyaan. Mun mangkin ja bau tenu anan dek kesak susah lalu bait. Ngecok kantan tena mangkin. Belum ada kampung iklim di dusun kami, memang keadaan pertanian kami kurang begitu maksimal. Setelah ada bimbingan dari PSP dan teman-teman PPL dari PSP, alhamdulillah sistem tanaman kami juga berubah drastis. Dulunya kami memakai tanaman kimia, sekarang saya beralih ke tanaman organik. Alhamdulillah hasilnya juga 2 kali lipat hasilnya. Contohnya kemarin saya tanam kacang panjang, pari, dan jagung. Itu semua kami pakai pupuk organik. Yang 20 hari sebelumnya kami tanam secara kimia, hasilnya kurang begitu memuaskan. Tapi setelah saya diperkenalkan cara tanam organik, akhirnya betul-betul merasa puas dengan hasil tanaman organik yang diterapkan oleh PSP yang diajarkan ke saya dan teman-teman. Di dusun Betenu kami memelihara sapi, kerbau, sama kambing. Nah, itulah kotoran kambing, kotoran sapi, dan kotoran kerbau itu kami olah menjadi pupuk. Setelah saya tahu hasilnya, alhamdulillah kami merasa sangat-sangat bersyukur atas apa yang telah diajarkan. Sebelum terbentuknya kampung iklim, dulu sering terjadi kekeringan. Setelah terbentuknya kampung iklim, kami melakukan konservasi perlindungan mata air, dan mata airnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, kami membudidayakan tanaman lokal, sebek, padi lokal, ubi jalar, singkong batang. Pengelolaan dan penataan kebun agroforestry dilakukan di sekitar mata air dengan tujuan masyarakat bisa memanfaatkan lahan kebun yang sudah tidak bisa ditanami dengan tanaman pangan, seperti padi dan jagung. Tanaman pengganti seperti talas, porang, dan lainnya sangat efektif dikembangkan di lahan kebun agroforestry. Program proklim yang dilaksanakan di 5 desa yang didampingi oleh PSP, kami dari Dinas Lingkungan Hidup telah berkontribusi penuh dan telah melakukan kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatannya itu kegiatan adaptasi. Dalam hal ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup telah berpartisipasi sebagai tim
dalam kajian kerentanan. Adapun kegiatan yang lain yaitu pemeliharaan mata air. Hal ini kita lakukan tiap tahun. Selain pembinaan di kampung iklim, di desa program juga dilakukan konservasi di lahan kritis seperti penanaman mangrove di desa Cendi Manik. Tahun 2014 di sini agak rawan sama gelombang. Setelah ada program PSP dikasih menanam mangrove 11.000 tahun 2015, ya alhamdulillah sampai sekarang manfaatnya masyarakat di sini di dusun Madaple ini tidak ada yang keluar daerah, cukup dengan mencari nafkah di sela-sela mangrove ini. Upaya pendampingan dan pemeliharaan mangrove terus dilakukan sampai dengan saat ini. Selain sebagai perlindungan kawasan pesisir, saat ini masyarakat sudah bisa membangun kembali tambak yang hancur diterjang gelombang pasang pada tahun 2014 lalu. Masyarakat di kawasan Madak dan di luar desa sudah bisa merasakan dampaknya, di mana hasil perikanan yang meningkat, kerang, kepiting, dan lainnya bisa didapatkan setiap hari. Berkaitan dengan program kerjasama antara WN, PSP dengan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat, beberapa hal yang sudah kita bisa rasakan, terutama terkait dengan penerapan sistem informasi indeks kerentanan yang telah dicoba untuk diimplementasikan di Lombok Barat. Alhamdulillah pelatihan waktu itu difasilitasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari analisa sidik, alhamdulillah bisa kita adopsi program kegiatan di dalam RPJM, program WN dan PSP secara keseluruhan. Kami merasakan bahwa terjadi peningkatan kapasitas pemerintah daerah, terutama terkait dengan kesadaran terhadap pengenalan bencana-bencana yang ada di sekitar kita yang berada di Kabupaten Lombok Barat. Sekian singkat dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.